Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa akhwanihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat memperbaiki diri kita dari kekhilafan, dari kealfaan, dari kesalahan yang mana tentunya kita berharap sebelum ruh dicabut dari jasad kita, kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala at-tawwabun yang selalu bertaubat kepadanya, karena kita tidak tahu seberapa banyak amalan kita diterima, dan bisa jadi lebih banyak dosa yang kita lakukan. Maka dari itu teruslah untuk selalu meningkatkan diri beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penyebab kehancuran, penyebab kebinasaan seorang manusia adalah kesombongan dan keangkuhan yang melebihi batas kedudukannya sebagai makhluk Allah yang lemah. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah kesombongan dengan menghinakan agama Allah yang mulia dan menghinakan nabi yang mulia dari nabi-nabi Allah Jalla wa'ala, serta merencanakan berbagai rencana keburukan kepada Allah, rencana keburukan kepada Rasulnya, rencana keburukan kepada agamanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidaklah mereka menyadari orang-orang yang selalu merencanakan keburukan kepada agama Allah dan Rasulnya karena kesombongan. Orang-orang yang tiada henti menghinakan agama Allah dan Rasulnya akan akibat petaka dan bencana yang mereka akan dapatkan di dunia, yaitu petaka dan bencana yang akan menimpa diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-43, istikbaron fil ardi wa makarus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, innama bagyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kata Allah, bencana kezolimanmu akan menimpa dirimu sendiri.
dan hal yang senada, bahwa pelaku keburukan, maka keburukan itu akan menimpa dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath ayat yang 10, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sebesar apapun rencana jahat, rencana keburukan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama dan Rasulnya, maka ketahuilah semua rencana tersebut menjadi sia-sia. Walaupun rencana jahat tersebut mampu mengguncang gunung yang kokoh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-46, وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Dan sesungguhnya mereka itu telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, rencana buruk dan kejahatan serta perbuatan keji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan kembali kepada pelakunya sendiri. Bukankah jamaah Jumat yang berbahagia, Allah banyak mengabadikan kisah kehancuran, kisah kebinasaan dari suatu kaum dan orang-orang yang membuat dan melakukan rencana jahat yang kemudian membinasakan diri mereka sendiri. Di antara kisah kehancuran dan kebinasaan dari para perencana dan pelaku perbuat jahat yang rencana perbuatan mereka menghancurkan mereka sendiri adalah yang pertama, kehancuran bangsa Tsamud akibat perbuatan makar dan jahat mereka kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Kehancuran mereka tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran. Pada surat An-Naml ayat yang ke-50 sampai 51, Allah Ta'ala berfirman, wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun fandur kaifa kana 'aqibatu makrihim inna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Kedua, balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin Arab atas perbuatan makar dan rencana jahat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut Allah Ta'ala abadikan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat yang ke-30, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Yang ketiga,
kehancuran bangsa Yahudi atas perbuatan jahat dan buruk mereka kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-10, walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Yang keempat, kebinasaan Fir'aun atas perbuatan jahat dan kesombongannya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dengan sombongnya dia mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian ucapan kesombongan tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zuhruf ayat 51, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Dan ucapan kesombongan kepada Allah dan Rasulullah itulah yang pada akhirnya membinasakan Fir'aun itu sendiri. Bahkan Allah abadikan jasadnya sampai sekarang untuk menjadi pelajaran bagi bangsa dan manusia yang datang setelahnya. Allah berfirman tentang Fir'aun yang jasadnya Allah abadikan, sebagaimana dalam surat Yunus ayat yang ke-92 Allah Ta'ala berfirman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari itu kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahmu. Yang kelima, kebinasaan Qarun atas kesombongannya sendiri, yang kemudian Allah binasakan sebagai akibat dari perbuatan kesombongannya tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-81, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah beberapa kisah nyata, kisah abadi, kisah yang menggambarkan akan kesudahan dan akhir dari sebuah sifat dan sikap kesombongan dan keangkuhan yang telah membinasakan dan menghancurkan pemilik dari sifat tersebut. Semoga Allah Ta'ala memperlihatkan kembali akan izzah dan keagungannya kepada orang-orang yang telah merendahkan, kepada orang-orang yang telah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Jemaah Jumat rahimakumullah, tiada perbuatan keburukan kecuali perbuatan keburukan tersebut pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-40, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, dan balasan kejahatan tersebut adalah merupakan satu ketetapan Allah yang tidak akan berubah, apatah lagi kejahatan dari kesombongan dan keangkuhan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-43, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat pergantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah Ta'ala itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Bila malam telah menampakkan kegelapan dan dinginnya, maka pertanda pagi akan tiba. Demikian pula ketika kesombongan dan keangkuhan telah berada pada puncaknya, maka tidak lama lagi kehancuran dan kebinasaannya akan datang. Marilah kita berdoa kepada Allah